Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 18 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sempurna, Dia tidak pernah salah. Tapi kita seringkali bertindak keliru, seringkali kita bertindak kemauan kita sendiri tanpa tanya Tuhan. Oleh karena itu mari, pentingnya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, tuntun hidupku. Karena setiap hari, setiap saat kita dihantui dengan pikiran kita yang salah. Dihantui dengan komunikasi yang salah. Semua manusia berdosa. Tidak ada kebenaran dalam kehidupan manusia. Sumber kebenaran hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu pentingnya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kita tidak tertipu dengan tipu muslim dari dunia, tapi kita selalu berjalan di jalannya Tuhan yang sempurna. Itu saya Pastor Yakob Rahmat, mau selalu berdoa kepada Bapak Ibu, dan Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Dan saya akan menyanyikan Yesus, Yesus, dengar doaku. Karena perintah Tuhan kita membaca sebentar di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Biar Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Aku amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah pengasih dan penyayang, haleluya. Selamatkan daku Bapa, tolong aku Bapa, kuatkan hamba dalam iman, haleluya. Aku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, dengar doaku Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Sucikanlah
semua dosaku Bapa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku selalu berharap kepadamu, beri anugerahmu. Amin, haleluya. Kuatkanlah hamba dalam iman, haleluya. Sucikan daku, amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 3, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus Tuhanku. Ya Yesus Bapakku yang sangat ku cintai, tuntunlah hidupku ya Bapakku. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampunilah semua salahku Bapa. Sucikan malam hari ini kami membaca firman-Mu. Kuduskan pikiranku dan hatiku Bapa. Layakan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Yesus, firman-Mu ku simpan dalam hatiku dan ku lakukan dengan setia dan taat sampai suatu hari aku berjumpa dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan. Di dalam dunia ini penuh dengan masalah, setiap kita tidak terlepas dari segala macam pergumulan. Pegangan kita hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, bukan uang, bukan dokter, bukan manusia, bukan siapapun, tapi hanya Tuhan Yesus.
Manusia semua orang berdosa, dunia akan lenyap. Tapi hanya Tuhan Yesus juru selamat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau selalu berseru kepada Tuhan, jangan pernah putus asa. Tapi mau selalu berharap kepada Tuhan. Mohon maaf. Mari kita baca Alkitab kembali. Kita membaca dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 ya. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan. Kita membaca tentang doa, saudara ya, karena Yesus mengatakan harus berdoa. Kita membaca Lukas 18 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini perintah Yesus. Mari Bapak Ibu, kita kan anak-anak Yesus. Yesus adalah Bapak kita. Namanya seorang anak, kalau cinta kepada orang tua, karena orang tua cinta kepada kita, marilah kita nurut perintah dari orang tua kita. Apalagi Yesus Bapak kita yang sempurna. Dia Bapak kita yang ajaib. Bapak di atas segala Bapak. Dia luar biasa. Saya nggak bisa mengatakan kesaksian luar biasa yang saya alami. Pertolongan dengan Bapak dari surga, itulah Tuhan Yesus. Mari kalau Yesus katakan, mari dikatakan ditegaskan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita rajin berdoa. Minimal 3 kali sehari, saudara. Minimal. Bisa 5 kali. Bisa seterusnya. Anytime kita berdoa kepada Tuhan, bukan 1 kali. Ya, tapi setiap saat kita berseru kepada Tuhan, seperti di dalam Yeremia 33 dia tadi dikatakan, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Mohon maaf saudara. Oleh karena itu mari selagi kita hidup, kita mau hidup bagi Kristus, bukan bagi dunia ini, tapi hidup untuk Tuhan. Menyerahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan, tidak ada yang lain. Hanya Yesus jawaban kita. Terus berikutnya, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang manusia. Oh banyak saudara, ya namanya manusia itu. Ya tidak takut akan Allah. Hakim-hakim di sini seperti dalam firman Allah, seorang hakim tidak tahu. Sampai sekarang banyak mereka semua manusia. Pokoknya semua manusia banyak yang tidak takut akan Allah. Tapi mari kita yang dengarkan firman Tuhan bersama saya. Mari kita jadikan diri kita takut kepada Tuhan ya, taat kepada firman Tuhan ya. Supaya orang taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan akan diberkati sama Tuhan. Jangan niru kita orang lain tidak tahu, silakan. Hidup kita akan masing-masing ya. Rugi besar kalau kita berani sama Tuhan, tidak takut sama Tuhan. Tuhan yang punya nyawa kok. Ya, nyawa bisa diambil, bisa dimasukkan ke dalam neraka. Seperti di dalam Lukas 13 ayat 5, saudara. Ya, takut sama Tuhan. Kalau tidak takut sama Tuhan bisa tidak bertobat, bisa masuk neraka. Coba binasa, saudara. Lukas 13 ayat 5. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu tidak semua akan binasa. Kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Terus di dalam Lukas pasal 12 ya. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, Tuhan berkuasa masuk neraka. Ya, Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Ya nih. Takutilah dia, siapa dia, itu Tuhan. Yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia, takuti dia, Tuhan Yesus. Dia Bapa yang punya surga dan neraka. Orang berani-berani bisa masuk neraka sama Tuhan ya. Oleh itu kita lebih bagus kita takut, hormat sama Tuhan ya. Terus berikutnya ya, ayat ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Coba saudara, hakim itu tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati manusia. Tapi kenyataan kan ada seorang ibu, ini seorang perumpamaan saudara. Ya, seorang ibu, di itu ada seorang janda yang selalu datang kepadanya. Hakim selalu datang terus minta tolong, minta tolong. Akhirnya hakim itu ada keputusan. Ya, daripada pusing-pusing dia selalu datang sama aku, maka walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini ayat kelima menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang. Akhirnya hakim itu menolong dia. Apalagi Bapa di surga. Mari ke ayat yang ketujuh.
Tidak akan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah yang mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 terakhir. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Amin. Demikian firman Tuhan, kita baca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, berarti Tuhan itu baik loh ya. Apa contohnya baik? Yesus memberikan contoh perumpamaan. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dia tidak mengurus manusia. Pokoknya yang penting hatinya katakanlah enggak benar, dia tidak takut akan Tuhan ya. Tapi karena ada seorang janda yang datang terus menerus, akhirnya ditolong. Relevansinya dengan Yesus, saudara. Bapa di surga, manusia saja akhirnya dia jatuh hati menolong, apalagi Bapa di surga. Jadi artinya maksudnya Tuhan memberikan perumpamaan ini, dan itu hati Bapa di surga itu sangat baik, sangat baik. Oleh karena itu mari, kalau Tuhan sudah berkata berdemikian, mari kita selalu minta tolong kepada, berseru sama Tuhan, tidak pernah berhenti. Ya, kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim aja bisa mendengar doa seorang janda yang terus menerus, apalagi Bapa di surga. Oleh itu malah dicontoh perumpamaan firman Allah pada malam hari ini. Mari kita mau selalu berseru terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah kecewa, jangan pernah pesimis, jangan pernah patah semangat. Tapi kita mau semangat terus, mau hidup di dalam firman Tuhan, terus berseru kepada Tuhan. Tapi jangan pernah ngomel, saudara. Jangan pernah bersungut-sungut. Kalau Tuhan belum dengar, ya jangan bersungut-sungut. Hak Tuhan itu maha tahu, dia sempurna. Jangan pernah mengatur Tuhan. Tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Belajar kita sabar. Dengan manusia aja saudara bisa sabar. Seperti contoh tadi, seorang janda terus sabar minta sama hakim itu, tolong. Akhirnya hakim itu menolong juga. Apalagi Bapa di surga, Tuhan Yesus. Oleh itu melalui firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan dan harapan buat kita bersama. Mari, apapun pergumulan Bapak Ibu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis. Tuhan sudah menjanjikan ini. Mari kita berseru, berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan dengan sikap yang rendah hati, datang kepada Tuhan. Ampun Tuhan semua dosaku, dengar Bapa segala dosaku, dengar segala doaku. Tapi jangan sampai saudara minta doa-doa tapi tetap berdosa. Tidak boleh, saudara ya. Karena firman Tuhan katakan juga di dalam Yesaya 59, bukan karena Tuhan itu tidak mendengar doa kita, tapi karena banyak dosa yang kita kerjakan dan tidak bertobat ya. Oleh itu melalui firman Tuhan harus bertobat. Saya mau baca ini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini mari kita mau bertaubat, datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita penuh dengan dosa, mari kita akui di hadapan Tuhan, aku orang berdosa. Lebih bagus kita rendah hati sama Tuhan dan stop dosa dan berharap kepada Tuhan, berseru, tidak pernah berhenti untuk berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa, konsisten, harap kepada Tuhan. Dan saya percaya terus seperti Tuhan katakan tadi, hakim yang lalim aja ditanda tangan seorang janda yang terus menerus. Akhirnya hakim itu menyetujui, meluluskan permintaan. Apalagi Bapa di surga, dia sangat baik, dia selalu mendengar doa kita. Oleh itu mari kita mau berharap kepada Tuhan, serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin. Imani doa kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah bimbang, jangan pernah pesimis, jangan pernah bersungut-sungut mengomel. Jangan itu, hindari itu. Tapi lebih bagus kita bersyukur, terus menerus berdoa, kita menangis kepada Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doa.
dosa-dosaku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita selalu berseru datang kepada Yesus. Jangan pernah putus harap. Jangan pernah pesimis. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Jangan bersungut-sungut. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sentuh hatinya Tuhan. Ingat waktu Maria minta sama Tuhan supaya Lazarus dibangkitkan. Maria menangis, terus minta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, di mana letaknya Lazarus? Langsung Tuhan panggil Lazarus, bangun bangkit. Dan mujizat terjadi. Dan saya percaya setiap pergumulan kita, percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Sebab Tuhan begitu baik, Dia Bapa yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin.